Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uus Firafisti dari Dinas Pangan sebagai penyuluh pertanian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis isu Smart ASN di instansi saya. Sebagai penyuluh, saya mempunyai tugas pokok seperti persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian. Dalam peningkatan kapasitas saya sebagai seorang penyuluh, fokusnya melaksanakan tupoksi penyuluh pertanian, tidak dibebani oleh tugas struktural. Lalu, untuk kunjungan dan supervisi, terus berkelanjutan dalam pendampingan kelompok di wilayah binaan masing-masing, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani. Untuk peningkatan kompetensi, bisa dilakukan dengan diklat, sertifikasi profesi, manajer wilayah atau entrepreneur. Lalu untuk jejaring bisa dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan kemitraan. Identifikasi isu di instansi saya ada 6. Yang pertama, isu mengenai media penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan petani. Penyebabnya kurangnya SDM yang kompeten, kurangnya koordinasi antara pihak penyuluh dengan petani, rencana kerja yang belum tersusun secara sistematis. Yang terdampak adalah petani atau masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua, kurangnya kunjungan ke petani karena wilayah binaan yang luas. Penyebabnya petani yang berdomisili di kota mempunyai kebun yang berada jauh di wilayah binaan penyuluh, menyulitkan untuk mengunjungi kebun tersebut. Yang terdampak petani atau masyarakat pada umumnya. Kemudian kurangnya minat ke kelompok wanita tani untuk menggunakan pupuk organik. Penyebabnya kurangnya pengetahuan dari anggota kelompok tani yang mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang belum tahu bagaimana mengolah bahan untuk dijadikan pupuk organik. Yang terdampak petani atau masyarakat. Lalu yang keempat, kurangnya disiplin waktu dalam bekerja di Balai Penyuluh Pertanian. Penyebabnya ketidakdisiplinan tersebut dikarenakan banyak penyuluh pertanian yang tempat tinggalnya jauh dari Balai Penyuluh Pertanian dan jauh dari wilayah kerja binaan. Yang terdampak rekan kerja dalam satu instansi. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana penyuluhan yang tersedia. Penyebabnya keterbatasan dana penyuluhan. Yang terdampak penyuluh dan petani. Kemudian isu yang keenam, kurangnya pelatihan bagi penyuluh pemula untuk bisa melakukan penyuluhan di lapangan dengan petani. Penyebabnya kurangnya SDM yang kompeten, pengalaman kerja yang tidak relevan dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Yang terdampak penyuluh dan petani. Lalu di sini saya akan mencoba menganalisis isu dengan metode USG. Urgensi, seriousness, dan growth. Angka 1 menunjukkan sangat tidak mendesak, lalu disusul dengan angka 2, 3, 4, 5. Angka 5 yang merupakan sangat mendesak atau gawat dan terdampak. Dari keenam isu tersebut, yang menurut saya harus segera diselesaikan adalah media penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan petani. Isu yang saya angkat, saya paparkan dalam diagram fishbone. Media penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan petani bisa disebabkan karena petani tidak peduli dengan perkembangan dunia pertanian, kelompok tani tidak aktif, sarana dan prasarana kurang menunjang, motivasi petani untuk maju masih kurang, metode yang kurang sesuai dengan kebutuhan petani, serta rendahnya partisipasi petani. Penyebab penyuluhan belum sesuai dengan kebutuhan petani, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Penyuluh pertanian masih minim pengetahuannya di bidang pertanian karena sewaktu kuliah hanya belajar pertanian secara teori dan sedikit praktik. Dan setelah lulus kuliah, kebanyakan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu pertanian. Lalu setelah jadi penyuluh pertanian baru belajar lagi mengenai ilmu pengetahuan yang real di lapangan.
Lalu, penyebab yang kedua, motivasi petani untuk maju masih kurang, dan petani tidak peduli dengan perkembangan dunia pertanian. Petani pada umumnya lebih senang dengan cara budidaya tradisional yang sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga tidak tertarik untuk mencoba hal yang baru yang menurut mereka beresiko untuk dipraktekkan pada tanaman yang mereka budidayakan. Lalu yang ketiga, kurangnya koordinasi antara pihak penyuluh dan petani. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pertemuan antara sesama anggota kelompok tani. Kelompok tani cenderung tidak aktif dan pembentukan kelompok tani terkadang hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah saja. Yang keempat, rencana kerja yang belum tersusun secara sistematis seperti metode yang kurang sesuai dengan kebutuhan petani. Rendahnya partisipasi petani dalam menyusun rencana kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya. Gagasan pemecahan isu. Strategi untuk membuat media penyuluhan yang dibutuhkan oleh petani seperti: yang pertama, meningkatkan kompetensi penyuluh dengan pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian seperti kaji terap di Balai Penyuluh Pertanian, seminar online dan offline. Lalu yang kedua, meningkatkan program kerja penyuluh. Yang ketiga, memberikan informasi terbarukan seperti hasil-hasil penelitian yang ada di website resmi Kementerian Pertanian. Yang keempat, membantu penyuluhan di wilayah binaan yang kekurangan. Yang kelima, membina petani sesuai dengan sosial budayanya dengan berusaha menempatkan diri dan berbahasa daerah yang dimengerti oleh petani di suatu wilayah tersebut. Lalu yang keenam, pemilihan media yang sesuai dengan kebutuhan petani dan tingkat pendidikan petani di wilayah tersebut. Yang ketujuh, peningkatan keaktifan anggota-anggota yang tergabung dalam kelompok tani. Yang kedelapan, penggunaan metode penyuluhan yang sederhana. Yang kesembilan, aktif melibatkan petani dalam memilih media penyuluhan. Lalu yang terakhir, memilih kegiatan penyuluhan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh petani. Demikian penjelasan dari saya mengenai isu-isu yang ada di instansi Dinas Pangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.